Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Di video ini aku bikin ya iseng-iseng ya, masak ayam pagi-pagi banget teman-teman. Ini ada sayur ayam, apa ya, sup ayam gitulah, bukan ngopor sih. Sebenarnya tadinya aku mau ngesup aja, cuman ada santan sedikit, ya udahlah aku kasih gitu. Bumbunya apa? Aku pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, ketumbar ya, ada jinten juga, merica, pokoknya semua masuk nih, jahe semua masuk ya. Terus jangan lupa supaya sedap itu pakai lengkuas, karena lengkuasnya aku udah habis, jadi udah pakai salam sereh aja. Kalau udah airnya mendidih baru kita masukin ayamnya. Jadi aku tuh udah lama banget pengen beli ceker-ceker. Soalnya ceker tuh mengandung kolagen, katanya tuh bagus ya buat para wanita. Mengandung kolagen alami buat kulit katanya. Tapi memang aku suka banget sih ceker-ceker gini. Harusnya sih dipedesin, cuman ya ini di sup aja lah biar anak-anak juga makan ya. Karena memang itu tadi, karena ceker itu mengandung kolagen, terus ya banyak lah juga ya lemak dari kulit ceker itu yang bagus juga teman-teman. Dan si tulang dadanya ini ya mau aku masukin juga sama beberapa paha ayamnya. Udah gitu aja sampai mendidih ya. Kalau masih ada santan boleh dikasih. Sebenarnya yang sebagian itu aku beli kan, dada sekilo ya, setengah kilo ceker sama sekilo paha ayam. Jadi yang sebagian itu aku dada ayam ya sama paha itu aku goreng kelapa nih. Siapa yang udah pernah goreng ayam sama kasih kelapa, itu ternyata enak banget. Biasanya kalau lauk-lauk gini kan yang diambil cuma santannya doang teman-teman. Aku dulu pernah nyoba jadi kelapa yang diparut, atau kalau aku sekarang tuh belinya kelapa bijian ya, jadi di blender aja, kasih air langsung dituangin gitu, itu enak banget ya. Jadi ada kuah-kuah sayur juga kayak gini ya, supnya ada juga yang digorengnya. Jadi memang kalau kuah gini kan enaknya untuk sepuh-sepuh ya kan, untuk anak-anak juga enak. Nah jadinya kayak gini teman-teman. Jadi di rumahku itu udah ada sepuh-sepuh, jadi kalau makan tuh harus ada kuah-kuah. Jadi ya udahlah aku bagi dua gitu, aku bikin yang kuah opornya kayak gini untuk sup-sup ya, untuk kuah-kuah sambil ada nasinya atau bubur ya. Kebetulan lagi sakit nih, jadi aku masak seperti ini aja. Ini bisa buat kuah bubur ya, bubur ayam. Dan yang kedua itu, nah anakku satu lagi memang sukanya digoreng kayak gini ya. Bumbunya apa aja sama, bumbunya kayak tadi juga ya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jinten ya, jahe, ketumbar, merica, semua dimasukin ya, kunyit juga. Jadi tambahan minyaknya itu agak lebih banyak ya. Pertama kita masukin bumbunya, salam sereh, lengkuasnya udah habis, jadi aku nggak pakai lengkuas. Harusnya pakai lengkuas ya biar tambah sedap. Ini minyaknya agak lebih banyak sedikit ya, dibanding kalau kita numis buat sup itu minyaknya dikit, tapi ini agak banyak, agak lebih banyak. Ini kita masak sampai dia mendidih ya. Setelah itu baru kita masukin ayam-ayamnya. Kalau bisa sih memang pakai teflon ya, karena ayam itu kan kalau pakai yang wajan aluminium lengket teman-teman. Jadi aku harus pakai teflon gitu teman-teman juga pastinya ya. Teflon wajan juga bisa. Ini udah mendidih banget, udah kita bisa masukin ayam-ayamnya. Mau dikasih garam dulu boleh, atau garamnya belakangan juga boleh ya. Kalau teman-teman masak ayam gimana? Satu yang berkuah, yang sebagian goreng, atau mau goreng tepung boleh ya. Tapi memang selera keluarga beda-beda ya teman-teman. Satu keluarga itu ada yang suka kuah, ada yang enggak gitu. Apalagi di rumah ada sepuh juga ya, mungkin ada balita juga ya, yang kalau lagi harus makan bubur-bubur gitu kan, enaknya memang pakai kuah-kuah gitu. Dan ini sudah mulai mendidih, memang agak sedikit lama ya dibanding yang kuah, karena kan ini digoreng dan tidak banyak terendam minyak, jadi rajin-rajin dibalik-balikin.
Dan ini yang digoreng hasilnya kayak gini ya teman-teman, yang digoreng seperti ini. Oke, langsung aja. Berikutnya aku mau bikin sayur asem. Jadi ini bawang merah sama cabai merah keriting, cabai rawit merah ya, di blender. Terus kasih terasi sama asam kandis, kemudian serai salam masuk ya. Kalau nggak terasi, kalau nggak pakai terasi kurang mantep, kurang sedap. Jadi untuk sayurannya bebas ya, ada labu siam yang dipotong-potong, kemudian ada nangka, ada kentang juga, jagung. Kalau aku pakainya cuma nangka, labu siam, kacang panjang ya, sama apa ya, jagung gitu. Ini kalau enak sih dikasih tetelan ya, yang tadi ceker-ceker bisa masukin sini, atau jando-jando ya, jeroan-jeroan atau daging juga bisa, tetelan ya, terutama yang ada tulang-tulangnya itu enak banget ya teman-teman. Kali ini aku nggak pakai daging, cuman sayur asam tok gini aja. Yang perlu dididihkan tuh air dulu ya, kemudian yang keras-keras seperti labu siam, kacang panjang itu didahulukan. Kalau kita udah ngerebus nangka lebih dulu, bisa ditaruh di belakangan aja, sama jagung belakangan aja karena dia lebih cepat mateng ya. Oke, dan aku taruh terasi sama asam kandis ya, belakangan lupa soalnya tadi. Dan setelah dicampur semua, wah ini pokoknya asam kandis itu bikin rasanya itu seger menurut aku ya. Kalau sayur asem itu kan memang khasnya dari asemnya itu ya enggak sih, jadi lebih seger aja. Dikasih santan jadi lodeh teman-teman. Nah itu bedanya ya, kalau kita kasih santan jadi kayak sayur lodeh. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga sajian makan siang kalian juga lebih lebih enak gitu ya. Siapa tahu lagi bingung-bingung mau bikin sayur apa, terinspirasi, udah bikin sayur asem aja. Kalau suka di santenin jadi sayur lodeh, enak juga ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tapi ini kalau sayur asem begini enaknya sama sambal dan juga ikan-ikan asin ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Sampai ketemu lagi.